Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Menurut laporan, sekarang banyak gerombolan-gerombolan yang kita tidak tahu pendiriannya. Apakah mereka kawan atau lawan? Belanda belum habis, datang gerombolan yang lebih sulit lagi menghadapi bangsa sendiri, seperti musuh dalam selimut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, Mimin ucapin selamat datang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya organisasi pemberontakan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Organisasi tersebut adalah DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Untuk itu ayo kita masuk ke pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita Channel. Sejarah berdirinya Indonesia tidak terlepas dari berbagai konflik, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Berbagai upaya dilakukan oleh beberapa oknum, tentu untuk menggulingkan atau merubah tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara multikultural, negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, yang berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda tetapi tetap satu. Seperti yang kita ketahui, sebagai negara multikultural, Indonesia pasti mempunyai banyak perbedaan. Salah satu contohnya perbedaan yang paling sensitif, yaitu tentang keyakinan beragama. Hingga saat ini ada 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada zaman awal kemerdekaan Indonesia, pernah terjadi pemberontakan oleh beberapa pihak yang menginginkan Indonesia untuk menjadi negara Islam, atau juga beberapa pihak yang tidak puas dengan hasil perjanjian dengan Belanda kala itu dan menginginkan kedaulatannya sendiri atau mendirikan negara sendiri, yang tentunya hal itu bertentangan dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan pemberontakan tersebut dikenal dengan nama pemberontakan DITII. Untuk lebih lengkapnya, berikut sejarah tentang DITII. Melansir dari situs Kemendikbud, Gerakan Darul Islam atau disingkat DI yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia disingkat DII mulai terbentuk pada tahun 1948 yang terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia. Di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagas pertama gerakan DITII. Dimulai dari tahun 1948 hingga tahun 1962. Di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dimulai dari tahun 1949 hingga 1950. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar mulai dari tahun 1950 hingga tahun 1965. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dimulai dari tahun 1950 hingga kematian Ibnu Hajar pada tahun 1965. Di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere dimulai dari tahun 1953 hingga tahun 1962 yang diakhiri dengan musyawarah. Pada dasarnya, pemberontakan dimaksudkan untuk mengganggu kedaulatan NKRI melalui pengambilan kekuasaan dari pemerintah yang sah. Pemberontakan DITII dipelopori oleh berbagai alasan dari daerah yang ikut terlibat. Namun,
Mayoritas alasan disebabkan oleh ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah. Di Jawa Barat sendiri, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, membentuk DITII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protes dilayangkan dengan mendirikan negara dengan kedaulatan sendiri. Jawa Tengah juga memiliki alasan yang identik dengan Jawa Barat, yaitu ketidakpuasan daerah akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar terkait militer. Keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar kecewa akan reorganisasi APRIS TNI yang membuat banyak bawahannya tidak bisa diterima. Kalimantan Selatan juga memiliki alasan yang sama. Di Aceh yang dipimpin oleh Daubere disebabkan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam sendiri. Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Untuk melindungi kereta api, kavaleri Kodam 6 Siliwangi, sekarang Kodam 3, mengawal kereta api dengan panjer tak bermesin yang didorong oleh lokomotif uap model D52 buatan Krupp Jerman Barat. Panjer tersebut berisi anggota TNI yang siap dengan senjata mereka. Bila ada pertempuran antara TNI dan DITII, maka kereta api harus berhenti di halte terdekat. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Diperkirakan ada 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa atau UKD, serta tentara yang gugur. Anggota DITI yang tewas tak diketahui dengan tepat setelah Kartosuwiryo ditangkap TNI dan dieksekusi pada tahun 1962. Gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Dampak pemberontakan DITI di Indonesia adalah pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1961. Pasukan DITI cukup intensif dalam melaksanakan setiap aksi-aksinya, terutama di wilayah Maros. Para penduduk mengidentifikasi dengan gerombolan yang telah menimbulkan kesengsaraan, keresahan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan. Aksi-aksi penculikan terutama dialamatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan yang mereka itu tadi menjadi kaki tangan DITII. Dalam mobilisasi gerakan massa, pasukan DITII juga melakukan perampokan barang-barang tanpa kecuali barang-barang yang mereka dapati ketika beraksi. Barang-barang kepunyaan penduduk hampir dalam setiap kali aksinya memasuki kampung-kampung. Dan mungkin itu saja pembahasan terkait DITII, organisasi pemberontak di Indonesia yang sempat eksis pada kala itu. Dan mungkin ada penyampaian Mimin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya. Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.